Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Miranti, mahasiswi UN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit isi dari jurnal yang ditulis oleh Nurholis, yang mana berjudul Sociology of Dakwah, Scientific Alternative Social, Conflict Resolution Religious. Nah, materi yang akan disampaikan yaitu pendahuluan, kemudian sosiologi keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan, kemudian ilmu dakwah sebagai sisi penguatnya, dan juga komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Hari ini perkembangan sosiologi semakin pesat, padahal kita tahu bahwa ilmu pengetahuan ada dua. Yang pertama ilmu sosial yang bersifat dinamis, yang kedua ilmu sains yang bersifat statis. Nah, bagaimana sih perkembangan dari ilmu sosial itu sendiri? Bermula dari ilmuwan berkewarganegaraan Prancis yaitu Auguste Comte, beliau mencoba mensintesa antara ilmu sains dan sosial. Nah, pada akhirnya beliau mengemukakan bahwa ketika berbicara sosiologi maka akan muncul dua hal yang akan dikemukakan, yaitu sosial statis dan juga sosial dinamis. Nah, kemudian pada tahun 1910 sampai 1940, penggunaan metode penelitian kualitatif pertama-tama dikenal dalam studi dari Chicago School. Nah, penelitian yang dilakukan mereka dengan metode-metode participant observation, in-depth interview, dan personal document. Nah, ini dilakukan pada tahun 1960. Kemudian, metode penelitian kualitatif itu bukan hanya digunakan dalam studi sosial, tetapi menyebar pada studi bidang politik, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Jadi semakin berkembang pesat. Nah, kemudian kemunculan ilmu sosial ini nggak terlepas dari adanya perdebatan antara para ilmuwan itu sendiri, antara ilmuwan sains dan juga ilmu sosial. Nah, begitupun di Indonesia, kehadiran para pakar ilmu sosial itu sendiri diperdebatkan gitu oleh ilmuwan sains. Nah, melalui pertemuan berangsur-angsur yang dilakukan oleh MIPI atau Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia yang berdiri pada tahun 1956. Pada pertemuan itu dihadiri oleh Bung Karno. Beliau mengatakan bahwa pertumbuhan ilmu sosial tidak bisa dilepaskan dari penemuan dan sekaligus masalah sosial yang dihasilkan oleh ilmu-ilmu alam. Nah, bisa kita tarik kesimpulan bahwa ilmu sains dan ilmu sosial ini adalah dua hal yang sangat berkesinambungan. Nah, tidak bijak jika kita memperdebatkan kedua ilmu tersebut. Kemudian kenapa harus sosiologi dakwah? Nah, dakwah adalah kegiatan menyeru atau mengajak manusia kepada kebaikan. Nah, adanya dakwah ini menjadi keteraturan atau membuat keteraturan dalam kehidupan sosial. Nah, kemudian dakwah adalah jalan keluar bagi orang-orang beragama. Nah, semakin kesini metode ilmu dakwah ini semakin pesat gitu. Kemajuannya ada yang berbentuk lisan maupun tulisan. Nah, hal itu dimaksudkan agar eksistensi atau pemahaman tentang agama bisa semakin dipahami oleh masyarakat Islam itu sendiri pada khususnya. Nah, disampaikan pada jurnal ini bahwa sosiologi dakwah adalah sebagai solusi bagi keteraturan sosial. Nah, kita lihat ada sosiologi ini sebagai intinya, kemudian ada ilmu dakwah sebagai penguatnya, dan juga ilmu komunikasi sebagai penyeimbang. Kita lanjut, sosiologi keilmuan tentang segala hal kebermasyarakatan. Nah, pertama-tama kita ketahui dulu apa itu sosiologi. Nah, sosiologi ini berasal dari kata sopi
yaitu bercocok tanam atau bertanam, kemudian berkembang menjadi soces dalam bahasa Latin yang bermakna teman, kawan, kemudian berkembang lagi menjadi sosial yang artinya berteman, bersama, berserikat. Ini menurut Burhan Bungin pada tahun 2009. Nah, bisa kita simpulkan bahwa sosiologi berarti ilmu yang mempelajari tentang pembentukan realita sosial, dinamika, dan perubahan bagi sekumpulan orang dalam masyarakat. Nah, kebanyakan dari kita mengkaji ilmu sosial ini secara sempit, itu berhubungan dengan kemasyarakatan saja. Padahal Ken Blumer sebagai sosiolog ternama yang berasal dari Inggris mengatakan melalui bukunya Sosiologi Basic, nah bahwa sosiologi melakukan pembahasan pada hal remeh-temeh sekalipun, seperti telah adanya subkajian sosiologi Thomas, sosiologi toilet, dan sosiologi telepon. Nah kemudian subkajian ilmu tersebut semakin bertambah deretannya, yaitu tentang sosiologi pedesaan, perkotaan, sosiologi pendidikan, sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi agama, kedokteran, gitu kan, ini semakin banyak gitu dan sebagainya. Nah, adanya sosiologi agama sebagai keilmuan yang mempelajari ekspresi dalam keberagamaan individu atau sekelompok yang terjadi dalam tatanan masyarakat, turut menciptakan kerukunan dan kedamaian di kehidupan melalui hal mikro, ini berupa tindakan, dan juga makro atau struktural menurut Dada Kamat ya dalam tahun 2006. Kemudian ilmu dakwah sebagai sisi penguatnya. Nah, sebelumnya belum ditemukan gitu cabang ilmu dakwah itu sendiri. Nah, pada tahun 2013 cabang ilmu dakwah menurut Syukriyadi Sambas, yaitu yang pertama ontologi. Ilmu dakwah itu mengarahkan kepada rentangan sejarah nubuwah atau kenabian, menyampaikan sesuatu yang menjadi petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi umat muslim sejak dahulu hingga kini. Nah, bisa teman-teman lihat pada Quran Surat An-Nahl ayat 89. Kemudian yang kedua, epistemologi. Nah, ilmu dakwah bisa ditemukan penjelasannya dalam surat Al-Isra ayat 35-36 mengungkapkan bahwa melalui proses empirisnya manusia menemukan apa kebaikan di dunia ini. Kemudian yang ketiga ada aksiologi. Nah, ilmu dakwah menjadi keilmuan mesti dipedomani oleh setiap manusia. Selanjutnya, misi penebar perdamaian dan berkasih sayang kepada sesama. Kemudian dakwah. Nah, apa sih itu dakwah gitu kan? Nah, kayak tadi kalau kita tahu bahwa dakwah itu adalah menyeru secara simpelnya. Nah, dakwah itu yaitu usaha untuk mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam dengan terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Nah, ini menurut Ali Hazmi tahun 1994. Jadi menurut teori ini bahwa ketika kita ingin berdakwah kepada orang lain, maka dakwahi dulu diri sendiri. Apa yang harus kita perbaiki sebelum kita memperbaiki orang lain. Nah, itu menjadi introspeksi bagi diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam dakwah ini sendiri kita harus mengetahui wasilah dan arena dakwah. Hal yang umum mengenai amar ma'ruf nahi munkar gitu kan. Nah, kita bisa jelaskan bahwa atau memaknai bahwa menyuruh kepada berbuat kebaikan dan menyebarkan kasih sayang kepada orang-orang yang membutuhkan gitu kan, sehingga tercipta masyarakat yang begitu kesejahteraannya gitu kan, begitu sejahtera atau membina kesejahteraan dengan akhlak yang baik, dengan perbuatan yang baik, sendi akhlak dan gotong royong. Kemudian ada komunikasi sebagai sistem penyeimbangnya. Kita ketahui bahwa unsur-unsur komunikasi itu yang pertama komunikator atau orang yang berbicara, kemudian ada komunikan orang yang mendengarkan pesan, yang ketiga ada pesan yaitu isi atau informasi yang kita berikan, kemudian media sebagai alat penyampaian pesan itu sendiri,
Kemudian ada feedback atau timbal balik gitu antara komunikator sama komunikan. Jadi terjadi dua arah, tidak satu arah. Nah, kenapa gitu kan komunikasi ini sebagai sistem penyeimbangnya? Karena ketika kita menyampaikan dakwah, tentunya kita membawa pesan yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat atau kepada komunikan kita misalnya. Dan pastinya kita ingin bahwa pesan itu bisa dipahami dan juga diamalkan gitu kan lebih jauhnya sama masyarakat itu sendiri. Nah, itu membutuhkan ilmu komunikasi dalam hal penyampaian pesan. Kita harus bisa mengetahui bagaimana cara komunikasi yang baik sehingga pesan yang kita sampaikan itu dapat dipahami oleh para mad'u atau masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.